Ya, jangan artikan sendiri, oh saya baca kata istirahat, ya istirahatnya menurut saya, bukan menurut penulis Alkitab. Nggak bisa dong. Sekarang gini, kalau orang Malaysia menuliskan kata kereta, maksud mereka kereta adalah mobil. Maksud saya kereta, ya kereta. Di Indonesia kereta berjalan di atas rel kereta, transportasi umum. Lalu saya paksakan, nggak bisa dong. Artinya kereta adalah kereta yang berjalan di atas rel. Lalu si penulis orang Malaysia itu dia bilang, tidak, di daerah kami kereta artinya mobil. Nggak bisa. Nah itu kan tidak bisa seperti itu. Kita harus tahu penulisnya siapa, sukunya apa, definisi pengertiannya apa. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologia. Di episode kali ini kami akan kembali membahas sebuah video dari Mualaf Center Hagia Sophia. Nah Bapak Ibu, di dalam video tersebut sedang ada sebuah diskusi antara host dari Hagia Sophia ini bersama dengan Ustadz Ahmad Kainama dan juga Ustadz Lim Joy Sun dari Malaysia. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal-hal apa saja yang mereka bahas dalam video tersebut? Apakah tanggapan-tanggapan mereka sesuai dengan Alkitab? Langsung saja kita akan berdiskusi dengan Gideon pada hari ini. Halo bro. Iya bro. Hari ini kita akan kembali membahas video dari Mualaf Center Hagia Sophia. Nah bro, di dalam video tersebut sedang ada wawancara dan juga diskusi, dan ketika host dari Hagia Sophia ini bertanya kepada Ustadz Ahmad Kainama bagaimana proses dia menjadi seorang mualaf, dia bercerita dan dia menyatakan begini bro, saya pengen bro menanggapi pernyataannya, bahwa dia bilang setiap kali dia berbicara, itu dia dibenci sama saudara-saudara Kristen katanya, karena menanggapi pernyataan-pernyataan dia. Bagaimana menurut bro sebagai kita yang sering menanggapi pernyataan dari Ustadz Kainama? Gimana bro? Ya, terima kasih bro. Ya, menurut saya orang Kristen menanggapi bukan dengan kebencian kok. Ya, jangan bawa perasaan lah. Tapi memang karena ada beberapa sikap-sikap yang memang sepatutnya itu jangan dilakukan lah, tidak sepantasnya untuk menjaga kebersamaan kita saudara sebangsa. Ya, maka itu kita bukannya benci, tapi kita menanggapi, dan juga kita menanggapi ini juga tujuannya bukan untuk orang Islam sebenarnya. Tujuan kita adalah kepada orang Kristen supaya kita belajar firman Tuhan. Gitu. Nah, ini kan sebenarnya statement-statement yang dikeluarkan tanpa kajian yang lebih dalam, asal bicara atau menggunakan eisegesa dengan metode pendekatan yang kurang baik, kurang tepat. Nah, akhirnya melahirkan sebuah statement yang salah, dan kita hanya menanggapi saja dalam video. Kita tak pernah menunjukkan rasa kebencian, rasa kita berkata-kata untuk merendahkan beliau, tidak ada. Tapi selama berkaitan dengan teologis firman Tuhan, terkhususnya Alkitab yang dibahas oleh Ustadz Kainama, ya kami menanggapi dengan tegas. Menanggapi dengan tegas, penekanan tujuannya supaya orang Kristen bisa belajar lebih dalam firman Tuhan. Itu aja. Nggak ada tujuan untuk merendahkan beliau kok. Nggak ada tujuan untuk menyakiti beliau gitu. Jadi menurut saya itu sebuah statement yang hanya bawa perasaan saja. Gitu. Dan juga beliau juga bicara banyak tentang kekristenan meskipun salah. Memang ada orang Kristen kita mencoba untuk marah-marah. Kalau ada yang mencoba untuk marah-marah, ya itu perlu dipertegas lagi itu. Bukan seperti itu.
Diskusi tidak perlu marah-marah. Demikian, bro. Ya, thank you bro. Sekarang kita akan membahas pernyataan dari Ustadz Lim Joy Sun yang dari Malaysia bro. Nah bro, di situ dia ditanyakan kenapa sampai dia bisa menjadi seorang mualaf. Dan dia bilang sebelum dia menjadi Kristen tuh dia tidak menyebut agamanya apa, dan setelah itu dia menjadi Kristen, dan kenapa dari Kristen dia pindah menjadi mualaf. Karena menurut dia setelah dia mengkaji beberapa buku, katanya setelah dia mengkaji beberapa buku, dia menemukan bahwa sifat-sifat Allah itu sama dengan sifat-sifat manusia. Sehingga menurut dia ini Alkitab bukan langsung dari Allah, tapi Alkitab dari manusia. Karena sifat Allah yang digambarkan di dalam Alkitab sama dengan sifat manusia. Bagaimana bro menanggapi pernyataan tersebut bro? Silakan bro. Ya, terima kasih, bro. Iya, kalau beliau mengatakan bahwa di Alkitab sifat Allah disamakan dengan manusia, jelas enggak. Karena tetap naturnya berbeda. Satu pencipta, yaitu Allah, yaitu yang tertinggi, dan kita adalah manusia. Itu dipertegas oleh Alkitab. Bahkan dalam Kejadian 1 kita adalah ciptaan, itu ditekankan. Nah, tapi kita harus memahami, bukan berarti kalau ada kemiripan, lalu dikatakan Alkitab menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia. Sekarang saya bertanya kepada Anda dan Anda silakan jawab. Manusia memiliki kehendak nggak? Manusia memiliki kehendak. Manusia memiliki akal budi nggak? Manusia memiliki akal budi. Sekarang saya tanya, Allah punya kehendak nggak? Allah punya kemahatauan nggak? Untuk berpikir, oh berarti menurut Ustadz itu, menurut mualaf itu, Allah nggak boleh punya pengetahuan, karena itu sifat manusia. Allah juga nggak boleh memiliki pengetahuan, karena itu sifat manusia. Allah tidak boleh marah loh. Islam sendiri mengatakan bahwa Allah membenci orang-orang yang zalim. Allah sebenarnya berarti Allah tidak boleh itu, karena itu terdapat pada sifat manusia. Sifat manusia dapat membenci, punya emosional. Allah tidak boleh berarti, menurut statement beliau. Seperti itu kan? Ya, Alkitab sudah sangat jelas dalam menjelaskan mengapa manusia memiliki yang namanya beberapa kualitas Allah. Alkitab itu menjelaskan dengan jelas sekali di dalam Kejadian 1. Maka itu kita tidak bingung gitu. Ya, demikian bro. Iya bro, di sini Ustadz tersebut mencoba untuk membuktikan ayat-ayat melalui ayat-ayat di Alkitab bahwa sifat-sifat Allah ini sama seperti manusia. Yaitu yang pertama dia mengutip Kejadian 2 ayat 2. Kejadian ayat 2 dia menyatakan bahwa Tuhan menciptakan alam dalam 6 hari dan hari ke-7 Tuhan istirahat. Dan beliau menyatakan bahwa sifat istirahat ini adalah sifat manusia, bukan Tuhan. Ya, gimana bro menanggapi pernyataan tersebut, bro? Kita dapat melihat yang pertama, ini juga nanti saya akan memberikan juga dulu yang pernah dosen saya ajarkan dan memberi pemikiran terhadap itu ya. Tapi yang pertama kita harus memahami bahwa Kejadian 1 itu adalah blueprint dari penciptaan. Kejadian sampai termasuk Kejadian 2 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 4 ya. Ayat 1 sampai ayat 4. Nah, jadi waktu blueprint penciptaan itu ada hari 1 sampai hari ke-7. Ketika Allah menyatakan Sabat hari ke-7, dia memiliki perhentian.
Perhentian dari apa? Perhentian dari creation. Gitu ya. Jadi udah prosesnya segitu aja untuk creation. Tapi apakah dia berhenti? Dia berhenti dia berhenti untuk seluruh pekerjaannya? Tentu tidak. Tentu tidak. Tapi dari creation. Nah, karena itu kita harus memahami dulu bahwa yang dikatakan resting atau sabat itu definisinya apa? Apakah istirahat seperti manusia istirahat? Tidak. Nanti Anda bisa melihat di Mazmur. Ya, di dalam Mazmur menuliskan bahwa tempat peristirahatan atau tempat yang harusnya pada sabat itu adalah kita datang ke tahtanya menyembah Tuhan. Yang artinya sabat itu adalah waktu di mana manusia datang kepada Tuhan pada hari itu di tahtanya, menyembah Dia, dan Allah akan memberkati manusia. Nah, sekarang berarti Allah berhenti nggak dari kata kerja? Tidak. His blessing. Dan itu dapat menjadi pelajaran bagi kita bahwa sumber penciptaan adalah Allah, proses penciptaan adalah Allah, dan tempat perhentian ujung yang seharusnya bagi manusia adalah Allah. Kita dapat belajar itu. Nah, jadi kalau hanya berpikir sempit kata istirahat, resting, dan diartikan tanpa pengertian, apa sih resting itu? Dalam bahasa asli, kenapa ditulis sabat? Kenapa ada sabat dan ada hari sabat, yom sabat? Apa bedanya? Konteksnya tuh apa? Apa yang Tuhan inginkan untuk hari sabat itu? Kenapa Tuhan memberikan perintah dalam Dekalog untuk menguduskan hari sabat? Nah, itu kan baru sistematis kontekstual. Ya, jangan artikan sendiri, oh saya baca kata istirahat, ya istirahatnya menurut saya, bukan menurut penulis Alkitab. Nggak bisa dong. Sekarang gini, kalau orang Malaysia menuliskan kata kereta, maksud mereka kereta adalah mobil. Maksud saya kereta, ya kereta. Di Indonesia kereta berjalan di atas rel kereta, transportasi umum. Lalu saya paksakan, nggak bisa dong. Artinya kereta adalah kereta yang berjalan di atas rel. Lalu si penulis orang Malaysia itu dia bilang, tidak, di daerah kami kereta artinya mobil. Nggak bisa. Nah itu kan tidak bisa seperti itu. Kita harus tahu penulisnya siapa, sukunya apa, definisi pengertiannya apa. Jangan cepat-cepat untuk berkata-kata. Ya, demikian. Thank you, bro. Ya bro, pertanyaan yang ketiga bro. Dia masih dalam mencoba untuk membuktikan kembali bahwa sifat-sifat Tuhan itu sama dengan sifat manusia. Dia mengutip di dalam Kejadian 6 ayat 6. Di situ dituliskan bahwa Tuhan menyesal menciptakan manusia. Dan menurut dia, Tuhan ini tidak tahu masa depan. Kalau yang tidak tahu masa depan, sudah pasti manusia. Manusia tidak mungkin tahu masa depan. Jadi menurut dia kembali bahwa sifat manusia ada pada sifat Tuhan. Bagaimana bro menanggapi pernyataan tersebut bro? Silakan bro. Iya, sifat dari kata menyesal dalam Alkitab itu seringkali digunakan oleh para penulis Alkitab. Kenapa digunakan para penulis Alkitab? Karena manusia itu memiliki keterbatasan dalam bahasa. Apalagi dikatakan di Kejadian 6 ayat 6 bahwa yang dikatakan Allah menyesal. Artinya yang sedang mau digambarkan adalah perasaan Allah. Sekarang saya tanya, ada nggak manusia ya sekarang yang bisa menggambarkan perasaan Allah secara sempurna? Tidak ada yang bisa.
Maka itu begitu pula dengan bahasa manusia yang terbatas. Tidak bisa menggambarkan rasa kesedihan Tuhan. Manusia menuliskan karena dalam kualitas manusia terbatas dan tidak maha tahu. Ya, tetapi Allah maha tahu. Maka itu manusia bisa nggak menjelaskan Allah secara detail? Sulit. Tetapi di dalam Alkitab itu ada batasan-batasan yang jelas. Gitu ya. Seperti apa contohnya batasan yang jelas? Batasan yang jelas adalah bahwa firman Tuhan adalah ilham dari Roh Kudus kepada para penulis, melibatkan peran Allah sebagai sumber, melibatkan penulis supaya berhubungan dan kepada manusia. Jadi bagaimanapun karakter penulis, gaya penulisan, budaya, bahasa, itu tidak bisa dihilangkan. Dan memang ketika manusia yang terbatas dan tidak maha tahu, dia menggambarkan kata-kata itu dengan kata menyesal. Tidak masalah menurut saya. Kenapa? Karena kita tahu manusia terbatas. Bahasa manusia itu dinamis dan terbatas. Tidak bisa menggambarkan Allah yang begitu besar. Dan kita bisa pahami di sini bahwa kata menyesal menggunakan sebuah kata dasar, yaitu dari bahasa Ibrani nakam. Nakam ini juga memiliki arti kasihan. Kasihan ini berbicara kasihan kepada objek yang melakukan kebodohan. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa yang sebenarnya nakam ini adalah Allah maha tahu. Yes, Allah maha tahu. Allah tahu nggak ke depan? Iya dong, tahu. Tapi pada saat itu terjadi dalam ruang dan waktu manusia, Allah merasa kasihan tetap dong. Meskipun dia tahu, itu tetap merasa kasihan. Apakah itu salah? Ketika benar-benar diwujudkan oleh manusianya itu, Allah merasa kasihan betul-betul sama manusia itu karena tidak tahu kebenaran. Apakah salah? Tidak. Jadi jangan melihat bahwa Alkitab adalah dikte. Allah yang mengatakan, saya menyesal. Allah tidak mengatakan itu kok. Kalau memang Alkitab menuliskan firman Tuhan adalah dikte dari Tuhan dengan sifat verbatim, itu baru Anda boleh bilang bahwa berarti Allah tidak maha tahu karena menyesal. Tapi enggak, Alkitab enggak pernah menyatakan. Alkitab jelas menyatakan bahwa firman Tuhan yang tertulis adalah inspirasi, ilham dari Roh Kudus, dari Allah sendiri kepada para penulis, tanpa menghilangkan kualitas, gaya penulisan, budaya si penulis. Ya, karena kita manusia. Gitu. Jadi kalau Allah verbatim gimana? Siapa yang bisa ngerti? Kalau Allah bicara verbatim, Allah pakai bahasa apa memang? Ya, jadi demikian, bro. Ya bro, pertanyaan yang terakhir bro. Pasal tersebut menyatakan bahwa ciptaan hari yang pertama menurut dia siang dan malam. Siang dan malam terjadi tuh menurut dia karena putaran bumi dan matahari. Masalahnya bumi itu diciptakan hari yang ketiga. Matahari diciptakan hari keempat. Dengan demikian bagaimana mungkin siang dan malam sudah ada, cahaya itu ada, sedangkan matahari itu belum ada. Gimana bro menanggapi pernyataan tersebut bro? Silakan bro. Ya, gini, perhatikan deh. Kejadian 1 ayat 2, kata pertama sudah disebutkan bumi. Siapa yang menulis ini? Padahal bumi itu belum melalui proses. Ya, hari ke-1 aja belum tuh di ayat 2.
Tapi sudah bisa disebutkan itu sebagai bumi. Kenapa? Karena yang menulis adalah Musa. Musa itu menulis ini ketika bumi sudah jadi. Maka itu dia bisa sebut itu sampai sini. Musa tidak akan menyebut itu bumi kalau manusia itu tidak pernah menyaksikan yang namanya bumi seperti apa. Itu harus dipahami dulu. Ya. Jadi yang dikatakan oleh Musa di sini Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ini kan keadaannya berarti ada bulatannya lah. Ada bulatan bumi, tapi belum bisa disebut bumi. Gitu ya. Ini perhatikan baik-baik. Bisa disebut bumi karena ada semua ciptaan, ada lautan, ada daratan. Nah, masalah di ayat 2 belum. Jadi ayat 2 tidak bisa disebut oleh bumi. Ya, ini referensi juga dari dosen saya, dari dosen Dr. Andreas. Berbicara bahwa tidak bisa disebut bumi. Manusia mana mampu bisa menyebutkan suatu hal yang tidak pernah sama sekali dia pernah alami? Nggak ada. Jadi artinya di sini si penulis Musa ingin menjelaskan bulatan bumi yang kacau. Kata tohu wafahu. Bumi yang tidak beratur. Sampai di Kejadian 1 ayat 31 dikatakan itu beraturan. Paham sampai sini? Inilah yang dikatakan yang namanya rancangan Tuhan terhadap penciptaan. Jadi kalau kita berbicara yang namanya rancangan, kita melihat lagi apa yang dirancang oleh Tuhan. Apakah bicara yang namanya siang dan malam soal cahaya dan tidak? Mari kita lihat sama-sama. Kejadian 1 ayat 3 sampai 5 dituliskan, berfirmanlah Allah jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Kita bisa melihat, ya, di dalam ayat 2, keadaan bulatan itu gelap. Tidak beraturan. Ayat 3, Allah itu terang, dan terang itu baik. Tidak beraturan versus beraturan. Pahamin ini baik-baik. Di ayat 2, bulatan bumi, gelap, gulita. Tidak ada terang di situ. Tetapi terang itu dari Allah. Dan Allah melihat bahwa ini sebuah perbedaan yang baik. Ini perbedaan yang dapat digunakan untuk menjadi ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadi Allah memakai itu untuk menjadikan yang namanya waktu. Emang kalau Tuhan merancang waktu, dia perlu dulu satelit bumi? Tidak perlu lah. Kan Allah merancangkan, ini ada waktu nih. Sama seperti seorang arsitektur merancangkan sebuah rumah. Dia merancangkan atap. Tapi apa saat dia merancangkan atap itu harus udah ada atapnya? Ini kan berbicara waktu. Jadi harus dipahami ya. Jadi merancangkan bahwa ada waktu yang terang, ada waktu yang gelap. Yang terang siang, yang gelap malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Jadi ini harus dipahami. Dan kenapa ayat 3 jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 4 Allah melihat bahwa terang itu baik. Maka itu kita bisa melihat di dalam Yohanes. Ya, keberaturan versus tidak keberaturan. Gelap itu tuh bulatan yang gelap sekali itu kalau kita tinggal bisa ngapain kita? Nggak bisa ngapa-ngapain. Itu tidak beraturan, kacau gitu. Ya, Yohanes 1 pasal 1 kita lihat. Yohanes pasal 1 ya. Mulai dari ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi di sini berbicara sebenarnya tidak teratur dan teratur. Maka ketika sampai hari ke-7 ada Kejadian 1 ayat 31, Allah melihat bahwa segala itu sangat amat baik. Karena yang tadi ya tidak teratur, tidak beraturan, menjadi teratur. Jadi paham ya kenapa dikatakan terang itu. Jadi terang itu berbicara menggambarkan sesuatu yang teratur, sesuatu yang baik, sesuatu yang diinginkan oleh pencipta kita, Yahweh. Jadi terang itu ya itu dipakai untuk memberikan rancangan waktu. Jadi demikian bro. Thank you. Ya bro, thank you bro sudah menjawab setiap pertanyaan pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri video kita pada hari ini, ada yang mau bro sampaikan untuk setiap yang menonton video ini? Silakan bro. Ya, apa yang Yesus sampaikan di dalam amanat agung adalah pemuritan. Itu adalah hal yang sama pula diajarkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Pada waktunya bangsa Israel ditetapkan oleh Tuhan menjadi bangsa pilihan untuk menerima Torah. Dikatakan di dalam Ulang 6, ajarlah anakmu berulang-ulang kali. Dimanapun dari awal generasi pertama bangsa Israel keluar untuk kepada keturunan selanjutnya, itu harus mengalami yang namanya pemuritan, pengajaran firman Tuhan, pengajaran tentang karya Tuhan, pengajaran tentang Tuhan, pengajaran tentang segala ciptaan yang dijadikan Tuhan yang berada di sekitar kita, dan juga bahkan kita harus mempelajari tentang antropologi, tentang manusia, karena kita membutuhkan itu setiap hari kita hidup di dalam sosialisasi. Jadi kalau proses ini dilalui, ini mendatangkan suatu malapetaka bagi seseorang yang tidak akan pernah mengerti dalam membaca firman Tuhan. Dan saya yakin, dan begitu juga, karena Alkitab yang menerangkan kepada saya, bahwa pemuritan adalah satu-satunya jalan untuk kita dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan itu tidak boleh dilewati sebagai orang Kristen, dan tidak boleh dilangkahi, supaya kita memiliki iman yang bertumbuh, mengerti akan keserupaan dengan Kristus. Dan jika tidak, maka pilihan hanya dua: mundur dari Tuhan, atau hanya iman KTP. Ini secara pandangan mata manusia saja ya, pandangan mata saya. Mundur dari iman kepada Tuhan, dan atau tetap berada di kekristenan, namun tidak memahami Alkitab. Maka itu perintah Tuhan wajib kita lakukan. Apa yang Tuhan berikan itu membangun kesadaran, membangun pemikiran, membangun pemahaman untuk hidup di dalam kebenaran. Yang sebagaimana mestinya, yang kita adalah manusia, berarti Tuhan mengajar kita bagaimana untuk hidup jadi manusia yang semestinya, yang seperti Dia inginkan. Jika tidak, maka hasilnya, konsekuensinya, kita akan mengalami hamartia, yaitu penyimpangan-penyimpangan di hadapan Tuhan. Dan itu adalah hal yang memang itu konsekuensinya. Jadi kita tidak perlu juga bingung jika memang tidak, seseorang yang tidak melewati pemuritan akan menyimpang. Demikian begitu pentingnya amanat agung yang dikatakan oleh Yesus, disampaikan oleh Yesus untuk kita, yaitu satu kata perintah, pemuridan. Ya, thank you bro. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara
Kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk share kepada setiap orang yang Bapak Ibu Saudara kenal. Sampai ketemu di video selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati.